لمن استطاع إليه سبيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعلى آله وأصحابه تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. أما بعد، Hadratul Karim wal Muhtaramin yang saya hormati dan yang saya muliakan, para asatidzah, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para sepuh fi sepuh, para undangan yang dekat maupun yang jauh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Syekhul Fadilah Murabi Ruh Hidayatullah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Syarwani SPD. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, bisa memimpin kita di jalan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Sematin Mukarram Ustaz Haji Marhusin SPD, yang sermati Al-Karam Posti Mubarak MM, yang sermati Al-Karam Ustaz Rahmatullah SPD, Adinda Ustaz Nurul Anwar SPD, yang sermati Al-Karam Ustaz Beni Akbar, Al-Karam Ustaz Ahmad Syayuti, Al-Karam Ustaz Farid Alal Muslimin, serta para asatidzah yang lainnya. Yang maaf kalau tidak disebut karena memang tidak kaitan. Wabil khusus yang saya hormati Sahibul Bait, Baik min Duyufir Rahman, Daifah min Daifatul Rahman, tamunya Allah yang dapat kemuliaan pada tahun ini melaksanakan ibadah haji yang ramai Pamanda Semawi dan Cinawiyah serta keluarga besarnya, juga yang seperti Al-Karam Bapak Haji Ahmad Syidi, Ketua Rukun Pamanda San Basri, serta yang lainnya. Mohon maaf juga tidak di absen untuk menghemat waktu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan kasih yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf bagi semua itu yang punya wilayah yang teramat, Bapak Ketua RT 02 Bapak Masudi, staf pada saatnya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah masih menganugerahkan nikmatnya kepada kita begitu banyak, terutama nikmat sehat, walafiat, nikmat iman, Islam, dan panjang umur. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melangkahkan kedua belah kaki kita menghadiri undangan Sahibul Bait di dalam rangka memberikan doa, mendoakan tetamunya Allah yang insyaallah pada malam Senin besok Pamanda Semawi dan Cinawiyah sedang Abdul Hakim dan istrinya Nenek Kemaria ini akan berangkat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah Haram dan Madinatul Munawwarah. Tentunya kita doakan mudah-mudahan beliau Allah berikan keselamatan dari mulai berangkat
sampai di tanah suci, kembali lagi dalam keadaan selamat dan juga dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan akan membawa haji yang mabrur, haji yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah ratib rahimakumullah. Ketika seorang mau belayar, entah itu mau haji ataupun umrah ataupun mau belajar ke luar negeri, itu dianjurkan oleh Rasulullah agar meminta doa. Ini mari sudah dibahas malam Jumat ini tentang meminta doa. Saya garis bawahi dan ingin memperkuat. Kata Nabi, "Idza kharaja ahadukum ila safari falyuwaddi' ikhwanahu fa inna Allaha ja'ala lahu fi du'aihim al-barakata." Kata baginda Rasul, siapa orang apabila keluar salah seorang kamu untuk pergi belayar, apakah haji ataupun umrah atau mau belajar ke luar negeri, faliwaqi ikhwanahu, undang itu saudara-saudara kamu, undang tetangga kamu, undang teman-teman kamu, undang masyarakat kamu. Karena Allah menjadikan bagi orang yang mau belayar itu di setiap doa mereka itu keberkahan. Ini kalimatnya keberkahan. Kalau bahasa orang bilang general word, kalimatnya umum. Berkah apanya? Berkah apa yang diniatkan? Pengen selamat berangkat haji, dari mulai berangkat dari rumah sampai ke tanah suci, sampai kemari lagi dalam keadaan selamat, namanya doanya berkah. Pengen dimudahkan perjalanan hajinya, melaksanakan ibadah hajinya di sana, itu juga namanya doanya berkah. Pengen disehatkan badannya, juga namanya doanya berkah. Pengen mendapat kualitas haji yang mabrur, juga namanya doanya doa yang berkah. Jadi kata Nabi, kalau mau haji, kalau mau umrah, undang itu biar orang banyak. Sebab kita tidak pernah tahu doa siapa yang di majlis ini yang diterima. Mintalah doa kata Nabi, karena kita tidak pernah tahu dari mulut siapa itu doa diterima. Siapa tahu doa di majlis ini yang diterima adalah doanya Abang Rocky misalnya. Kita tidak pernah tahu itu. Jadi mintalah doa ya. Nah, ini Sahibul Bait alhamdulillah mengaplikasikan, mewujudkan hadis ini. Diundang ini orang sekampung, karena ini kondisinya hujan ya, jadi yang datang ya segini dah. Tapi insya Allah doa kita semua Allah terima dan makbul. Hadirin jemaah ratib rahimakumullah. Haji secara definisi, secara arti adalah al-qasdu ila masyairil muqaddasah lin nusuki fi mawdi'in wa waqtin makhsusin. Itu dalam fikih. Definisi haji adalah sengaja pergi ke tanah suci. Ini yang dimaksud tanah suci meliputi daerah Makkah dan juga daerah Madinah.
Yang tujuannya ke tanah suci itu untuk ibadah dalam waktu yang sudah ditentukan dan tempatnya juga sudah ditentukan. Itu definisi haji. Kita lihat definisinya, bahwa haji itu adalah ke tanah suci. Bagaimana kalau misalnya kita ratibin, berangkat kita antar sampai bandara, begitu sampai bandara ada masalah, biro perjalanannya ada masalah, nungguin pesawat memang nggak ada pesawatnya, nggak terdaftar, mau pulang malu, manggil Grab, berangkat kemana? Bilang ke Tanah Abang, sebulan kontrak di Tanah Abang. Begitu terdengar informasi ada yang pulang haji, buru-buru belanja jam-jam, banyak korma, kismis, belanja pakaian, gamis, ya. Kemudian dipanggillah Grab, pakai gamis, pakai sorban, pakai kacamata, wah keren banget. Saya tanya, kira-kira itu disebut haji apa bukan? Haji apa bukan? Haji juga, dimana haji Tanah Abang. Jadi haji itu adalah haji di mana? Ke tanah suci. Mengapa haji itu harus ke tanah suci? Sebab di tanah suci itu kata Allah, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya pertama kali diletakkan rumah bagi manusia itu adalah terletak di kota Makkah. Ditafsirkan oleh banyak al-mufassirin, menafsirkan kalimat bait yakni al-Ka'batul Musyarrafah, Ka'bah yang mulia. Ka'bah itu adanya di Mekah, dan Ka'bah adalah sentral umat Islam beribadah, bersolat. Itu kita menghadap ke Ka'bah, ke kiblat. Makanya kalau sholatnya tidak ngadap ke kiblat, tidak sah sholatnya. Sholat kita Indonesia ini, karya Bang Pengalengan, posisi Ka'bah adanya di sebelah kulon. Kita sholatnya ada pengintang, tidak sah. Jadi mesti ke kiblat. Nah, kiblat ini menjadi sentral ibadahnya umat Islam. Dibangun yang pertama kali oleh Allah, diletakkan di kota Mekah, ya tepatnya di Masjidil Haram. Saya baca ada riwayat, Pak. Itu Ka'bah itu sesungguhnya sejak zaman Nabi Adam sudah dibikin tuh Ka'bah. Tetapi dibikinnya oleh Nabi Adam itu dari tumbukan batu. Setelah sudah tinggi Ka'bah itu, Nabi Adam bersama malaikat, karena orang nggak ada orang itu kan, baru Nabi Adam. Itu Nabi Adam tawaf dari Ka'bah yang sudah dibikin oleh beliau Nabi Adam itu, tawaf bersama malaikat. Kemudian waktu terus berjalan, sampailah kurun Nabi Allah Nuh alaihissalam. Kita sering baca sejarahnya bahwa di zaman Nabi Nuh itu beliau dakwah mengajak manusia untuk menyembah Allah itu bertahun-tahun, tapi jumlahnya hanya dapat 80 orang. Sehingga beliau sewat berdoa kepada Allah, Rabbi la tazar ala kafirina minal kafirina dayyara. Ya Allah, habiskan di muka bumi ini orang-orang kafir. Diajak menyembah Engkau tidak pernah mau. Doanya diterima. Maka dunia ditenggelamkan.
dunia ditenggelamkan dalam air laut yang naik dan hujan turun begitu lebat. Maka itu Ka'bah yang dibikin oleh Nabi Adam itu tertindih oleh lumpur. Lumpurnya tinggi banget. Nah, setelahnya datang gurun periode Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mau ibadah, tapi minta dipertunjukkan di mana tempat ibadahnya. Rabbi ini, wah ini mana sikatum ada gitu ya. Wa arina manasikakum, wa arina manasikakum. Ya Allah, tunjukkanlah tempat ibadah saya. Ibadah. Ternyata diunjukin, datang malaikat menunjukin tempatnya ini. Pas tempat Nabi Ibrahim bikin Ka'bah, tetapi sudah tertindih oleh lumpur. Itu dalam riwayat dibersihinlah oleh Nabi Ibrahim bersama Ismail, tetapi karena lumpurnya terlalu tinggi, itu tidak bisa dia sendiri, dia ada berdua, dibantu sama malaikat. Malaikat ikut buang sampah, ikut apa? Ngerukin itu lumpur. Dalam riwayat, kalau lumpur itu dilempar ke seluruh penjuru dunia dan ada titik tempat yang kejatuhan lumpur itu akan dibikin masjid. Itu malaikat waktu melempar lumpur dari Mekah sono, nyampe ke depan rumah Abang Rahman. Jadilah Masjid Nurul Huda. Itu riwayat begitu. Dilempar lumpur, swing sampai ke RT 02, tapi lumpurnya sedikit, jadilah musola. Gitu riwayat gitu. Nah, setelahnya sudah dibersihkan sebersih-bersihnya, itu diperbaiki Ka'bah yang sudah dibikin oleh Nabi Adam itu, dibangunlah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Ismail. Cerita cepatnya, begitu sudah mau selesai, ada yang belum, masih ada logakan gitu di pojoknya itu. Kemudian kata Nabi Ibrahim, "Hai Ismail, silakan kamu cari batu untuk nutup ini yang masih berlogak, masih berlobang, belum ketutup sama batu." Berangkatlah Nabi Ismail. Begitu Nabi Ismail lagi nyari batu, datang malaikat Jibril membawa batu. Batu itu dibawa dari dalam surga yang sekarang dinamakan Hajarul Aswad. Itu batu dari surga, itu hanya satu-satunya batu dari surga dibawa oleh malaikat Jibril untuk diletakkan di Ka'bah Baitullah. Dulu warnanya itu bening, putih kayak susu, tetapi banyak dipegang oleh orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa, berubah menjadi hitam. Maka disebutlah Hajarul Aswad. Ini mamawi memang tidak dianjurkan, tidak diwajibkan untuk mencium Hajarul Aswad, tidak. Atau mengusap Hajarul Aswad, tidak. Tapi ini iktidaan lin Nabi, ngikut Rasulullah. Rasulullah itu kalau to'at selalu mencium itu Hajarul Aswad atau mengusap Hajarul Aswad. Makanya ketika Sayyidina Umar itu mau mengecup Hajarul Aswad, dia ngomong sama batu, "Hai batu, aku kecup kamu. Sesungguhnya aku tahu banget kamu itu tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat. Kalau aku tidak melihat Rasulullah mengecup kamu,
nggak bakalan aku kecup. Dikecup tapi ditanya dulu, ditengongin dulu, baru dikecup. Jadi sunat mengemali itu apa namanya? Sunat mengikut Rasulullah. Nah, nanti di sana upayakan biar bisa ngecup, biar bisa nyium Hajarul Aswad, paling tidak bisa mengusap Hajarul Aswad. Tapi memang itu sangat sulit karena orang banyak. Saya tahun 2006 Haji Akbar itu berita menyatakan jumlah jemaah 5 juta yang ikut melaksanakan haji itu ngecup Hajarul Aswad itu nggak bisa. Tetapi ada mahasiswa yang menawarin saya, Pak, bahasanya bahasa kita, nggak tahunya anak Madura, pengen ngecup Hajarul Aswad nggak? Boleh. Saya bantu, mau nggak? Boleh. Oke, kalau gitu. Nah, terus saya dibantu ceritanya. Begitu mutar dijagain saya. Wah, lewat ketek gitu, sempat juga nyium sekali. Begitu sudah selesai tawaf itu, saya ditemuin lagi dan saya tahu itu dia paling jauh minta upah lagi itu. Saya upahin, bisa saya ngecup. Tapi teman-teman saya itu nyari sela-sela yang senggang. Kapan sela-sela senggang? Di saat jemaah lalap tidur jam 12 bangun tawaf bersama, ya cium Hajarul Aswad itu banyak yang bisa kalau tengah malam di saat orang itu sedikit. Nah ini boleh diupayakan. Fadilahnya, kehebatannya apabila nanti jemaah haji bisa mencium Hajarul Aswad, nanti di akhirat itu Hajarul Aswad akan memberikan syafaat. Nanti itu dia punya mata 2 dan bisa berbicara batu itu, memberikan syafaat manakala amal perbuatan jemaah haji itu ditimbang, kemudian beratan ke dosanya, maka tampillah Hajarul Aswad itu memberikan syafaat. Kata Hajarul Aswad, oh ini Pak Asmawi, ini orang dulu waktu haji nyium apa? Nyium Hajarul Aswad, diberi syafaat sama Hajarul Aswad. Maka upayakan itu Hajarul Aswad bisa dicium. Bagaimana caranya? Tadi saya bilang cari taktik bisa lagi sunggang. Ya. Nah ini apa namanya, faedahnya sangat mulia sekali. Bahkan ada riwayat mengatakan ketika kita mencium, kita mengusap Hajarul Aswad itu ditasbihkan dengan kita sedang bersalaman kepada Allah. Ya, oke. Oh ya kan gereba bisa itu. Selesailah ceritanya. Nabi Ibrahim berbangun Ka'bah sudah sempurna. Terus bilang begitu sudah selesai, sudah sempurna, turun ayat dalam surah Al-Hajj ayat 27. Allah berfirman, wa atin bin nasi bil hajji yatuka rijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fadhin amiq. Serulah, kata Allah kepada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Niscaya mereka akan berdatangan dengan mengendarai otak yang lurus. Mereka akan datang dari seluruh penjuru. Nabi Ibrahim komentar. Saya jelasin dulu ini. Kalimat dhamir. Dhamir itu artinya otak yang kurus. Mengapa Allah bilang otak yang kurus, enggak otak yang gemuk? secara logika.
Biasanya kalau yang kurus itu tenaganya lebih kencang. Kalau yang gemuk itu biasanya tenaganya apa? Lebih lemah. Saya bandingkan, misalnya saya balap lari sama Abang Rocky. Saya yakin Abang Rocky menang. Ya kalau saya bandingin sama Ahmad yang muda wajar menang gitu. Ini kan dia lebih tua dari saya. Saya balap lari sama Abang Rocky. Saya yakin dia akan menang. Mengapa? Saya ini badan saya gemuk, nggak kuat lari. Kalau dia badannya terus larinya kencang. Ya begitu Nabi Ibrahim disuruh memanggil manusia, sempat komentar, ya Rab, gimana saya manggilnya? Sedangkan suara saya terbatas, manusia di seluruh penjuru dunia. Apa kata Allah? Ablik ya Ibrahim, wa ana uballighu. Panggil, kamu tugasnya hanya manggil. Urusan nanti yang menyampaikannya adalah aku. Maka Nabi Ibrahim naiklah ke sebuah gunung namanya Abil Qubais. Abil Qubais itu posisi gunungnya di sebelah timur Ka'bah. Nanti tanya Mang. Di sebelah timur Ka'bah, dekat Gunung Marwah. Kita kalau sa'i kan dari Safa ke Marwah. Itu Marwah itu tempat penghabisan kita sa'i, dan di situ sebelahnya itu gunung namanya Abil Qubais. Ini Abil Qubais diambil dari nama orang, Abil Qubais bin Salih. Ini dari kabilah Jukhruf al-Salih itu. Itu dia meninggal di gunung, tewas di gunung. Maka di gunung itu dinamakan Abil Qubais. Sebelumnya itu gunung namanya Gunung Al-Amin, artinya gunung kepercayaan. Mengapa dibilang Gunung Al-Amin? Itu waktu air bah Nabi Nuh itu sampai ke Ka'bah itu dihalau oleh Gunung Abil Qubais itu, oleh Gunung Al-Amin itu. Makanya dibilang itu gunung kepercayaan yang bisa menangkal. Jadi itu Ka'bah yang dibikin oleh Nabi Adam tidak roboh, hanya ketinggian apa? Ketinggian lumpur. Itu namanya Gunung Al-Amin. Ini Gunung Al-Amin dalam riwayat adalah gunung yang pertama kali dibuat oleh Allah, dan nanti akan diangkat. Yang pertama kali gunung diangkat nanti di hari kiamat adalah Gunung Abil Qubais. Gunung Abil Qubais juga pernah Nabi naik ke atas gunung itu, setelahnya diminta oleh orang kafir Quraisy, hai Muhammad, kalau kau benar-benar Rasul dan kamu kata dibilang punya mukjizat, coba buktikan. Kata Nabi, apa yang kamu mau? Tuh bulan purnama kamu belah. Naiklah Rasulullah ke Abil Qubais. Ada bilang riwayat cuma di pinggirannya, ada yang bilang di atas. Nabi berdoa, ya Allah, berikanlah mukjizat kepadaku untuk bisa membelah bulan. Dibelahlah bulan itu, bulan tak belah. Ya namanya orang kafir cuma minta doang, tetap aja percaya. Itu diambil Qubais. Terus tadi Nabi Adam bikin Ka'bah, itu batunya dari batu Gunung Abil Qubais. Nah, termasuk Nabi Ibrahim itu bikin Ka'bah juga diambil dari batu Gunung Abil Qubais. Naiklah ceritanya Nabi Ibrahim, lalu memanggil manusia, ayuhan nas, qad baradallahu al-hajj fahujju. Wahai manusia, Allah mewajibkan kamu haji, silakan kamu haji.
Ini yang dengar bukan saja yang sudah ada di atas bumi, mereka yang masih berada di alam arwah mendengar. Ada yang jawab sekali, labbaik Allah, maka akan berangkat haji satu kali. Kalau jawabnya dua kali, akan berangkat haji dua kali, sesuai dengan jawaban ketika dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Tetapi banyak juga yang cicing mulai ketika dipanggil diam aja sampai mati, padahal belum itu banyak nggak haji. Itu karena waktu dipanggil diam baik itu orang. Mudah-mudahan kita semua termasuk apa nih yang dipanggil itu nyaut jawab. Insya Allah kita baru dapat haji. Lalu pertanyaan, mengapa Nabi Ibrahim itu manggil makin naik ke gunung? Padahal di tempat yang datar itu kan bisa. Karena waktu itu belum ada speaker, belum ada telepon, belum ada alat-alat canggih seperti sekarang ini. Maka Nabi Ibrahim naik ke atas. Makna filosofinya artinya, kalau kita pengen manggil orang yang jaraknya jauh, hendaknya kita posisinya harus ada di atas. Kalau posisinya sama-sama di atas, ini katakan saya manggil Udin, paling Den, kedengaran sama Udin, tapi di sana nggak dengar. Tapi kalau naik, kedengaran kemana-mana. Itu makanya Nabi Ibrahim itu naik ke atas. Filosofi kedua, mengapa masjid itu pakai menara? Itu kan masjid pakai menara, selain simbol menara itu sebagai masjid, juga manfaatnya adalah untuk memanggil manusia yang jauh. Dulu waktu saya masih kecil, sholat di Alusok, belum ada speaker, belum ada apa-apa. Kalau sholat Jumat ajan itu muajinya naik ke atas menara, naik ke menara, ajanlah di atas. Dari atas itu kedengaran orang yang dirawat silam, kedengaran yang di Pangarang, kedengaran yang di Rotan, kedengaran di lokomotif. Itu naik karena manggilnya dari atas. Makanya dibikinlah Nabi Munara. Setiap masjid ada munara, termasuk Masjidil Haram itu sebagai contoh, juga Masjid Madinah. Gitu, jadi manggil orang itu gitu. Lah kalau sekarang masa muadzin si Iqbal naik ke menara. Sekarang mah cukup toanya digantung di menara, ajannya di mana? Di depan masjid. Itu maksudnya manggil itu. Nah dipanggil manusia itu. Maka pada berangkat haji. Nah ini Mamang Mawi termasuk jadi Jawiyah, Hakim, Neneng di kampung kita ini dapat panggilan untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika Nabi Ibrahim manggil, dia menjawab. Mudah-mudahan nama sudah muda, Hakim masih muda, mudah-mudahan udah sekali ini ya. Mudah-mudahan mau 10 kali. Sedia dulu ya. Gitu ya. Yang terakhir pesan dari saya di sana datang ke Masjidil Haram atau ke tempat tanah suci itu harus banyak-banyak beristighfar, minta ampun dulu pada Allah. Sebab kalau kita tidak minta ampun dan ada kelupaan dosa yang pernah kita buat, itu biasanya di sana diperlihatkan lewat bala. Boleh gak saya cerita dikit Pak? Boleh. Di zaman Sufyan As-Sawri, imam yang terkenal, ketika beliau melaksanakan ibadah haji bareng sama anak muda, bareng sama orang laki-laki, bukan anak muda, maksudnya bareng sama anak muda.
Itu anak muda ketika tawaf, wiridannya, bacanya hanya selawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal kan kalau tawaf ada masing-masing bacaannya. Tawaf pertama ada bacaannya, dua ada bacaannya gitu. Tapi ini anak muda bacaannya cuma selawat. Naik lagi ke Safa dan Marwah, bacaannya juga selawat. Terus ke hukum di Eropa juga bacaannya selawat aja digepak. Ke Mina selawat aja digepak. Nah, selesai di Mina ditanya sama Syekh Sofyan As-Suri, "Hei anak muda, mengapa bacaan kamu itu hanya selawat? Likulli maqamin maqalun." Bukankah setiap tempat itu ada doa masing-masing yang sudah diajarkan? Kok kamu selawat doang bacaannya? Apa jawaban anak muda? Aku punya selawat, punya cerita. Bagaimana ceritanya? Aku berangkat haji dengan orang tua, dengan bapakku dari Khorasan itu di Baghdad. Sampai di mau keluar Baghdad, sampai di Kumpah itu bapaknya meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, dikurubin nama anak itu, adiknya dikurubin, ditinggal minta bantuan anaknya ngurus bapaknya yang meninggal dunia itu di tengah perjalanan mau haji. Balik lagi, begitu balik itu yang kainnya itu diangkat. Ternyata mukanya itu bukan muka manusia, mukanya muka himar, keledai, nangis. Itu anak muda. Mengapa bisa jadi kayak begini? Muka bapak saya seperti keledai. Nangis dia. Sampai nangis itu terlalu capek, ceritanya ketiduran. Di tengah-tengah ketiduran itu anak muda mimpi didatengin seorang laki-laki yang sangat keren dan wajahnya sangat bersih. Seraya dalam mimpinya itu bertanya kepada anak muda, "Mengapa kamu menangis?" Dijawab, "Bagaimana aku tidak menangis? Muka bapakku berubah menjadi himar, menjadi keledai." Maka diusaplah sama laki-laki itu, berubah menjadi bagikan bulan purnama. Ditanya, anak muda nanya, "Kamu ini siapa?" "Aku adalah Rasulullah, Nabi Muhammad." Yang usap itu dari mukanya yang bentuknya bagaikan himar berubah menjadi seperti ular. Nanya lagi, "Ini apa sebabnya bapak aku ini mukanya bisa berubah dari himar menjadi bulan terang?" Apa jawabannya? Jawab Rasulullah, "Bapak kamu ini waktu hidup di dunia itu sering makan riba." Orang yang sering makan riba, kata Nabi, itu nanti dibangkitkan, entah itu di akhirat, entah itu di dunia, dibuktikan itu dibunuh bagaikan mukanya ketika mati, mukanya seperti keledai. Terus anak muda nanya lagi, "Ini berubah jadi kayak bulan bersinar?" "Kenapa bapak kamu mengamalkan bacaan sholawat setiap mau tidur? Bapak kamu selalu memperbanyak bacaan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad." Nah, ketika kamu meninggal dunia, malaikat Jibril masih kabar, "Hai Muhammad, itu laki-laki yang meninggal itu adalah orang pecinta kamu yang sering baca sholawat." Maka Nabi berdoa, minta kepada Allah diberikanlah syafaat. Maka orang itu wajahnya yang tadinya himar bagaikan bulan. Dari cerita ini artinya kalau kita tidak ingat-ingat perbuatan dosa kita,
yang masa lalu itu nanti akan dibuktikan di Mekah itu. Akan banyak ceritanya. Ada orang nanti tiba-tiba ada yang bongkar, kodok, ya gampang nggak ketahuan orangnya. Barangkali waktu hidup di dunia ini, barangkali waktu di rumahnya, di kampungnya itu pernah nabokin orang. Gitu mesti diingat. Di saya, maaf dikit lagi. Waktu saya pas di Mina, mabit di Mina, saya kan ikut juga ambil dari wisata bilang itu namanya ada jemaah yang setengah tua, namanya Pak Syakowi. Saya ingat banget namanya itu kena saya jadi ketua itu. Saya satu pas itu saya yang mimpin. Ceritanya kan banyak itu orang mabit ya. Kata askar, kata polisi Arab itu karena terlalu jebol suruh bikin jalan tarik gitu sambil polisi jalan begini maksudnya bikin jalan kejeblok pasar koi kejeblok askar langsung jatuh tapi dia mati. Begitu jatuh buru-buru diangkat sama Haji Guntur. Nanti Haji Rosidi kenapa sih itu tuh? Haji Guntur itu iparnya Haji Hamid Arif, asalnya orang Perumahan. Dia waktu itu jadi jadi ketua juga. Langsung dipegang, dibawa ke pos. Nah begitu selesai, saya karena satu kamar dekat dengan kamarnya masih keadaan sakit. Saya lihat, saya tanya, ternyata dia itu turun berok, itu bijinya itu ngampleh kayak pelabuhan. Saya bilang, Pak, coba ingat-ingat dosa apa yang pernah Bapak perbuat di tanah yang suci ini, bertobat pada Allah. Mungkin dia ingat-ingat kali ya. Kali yang kaitannya ke itu, ke biji kira-kira apa gitu. Terus sorenya alhamdulillah kembali seperti sekala. Ya Allah subhanallah. Artinya kalau di sana jangan sombong orang suci. Kamu gak punya dosa, jangan. Sono datang ke sana bilang pada Allah, ya Allah saya datang kemari banyak sekali mempunyai dosa. Ampunilah dosa saya. Baru setelah itu minta apa yang hajat Mama Moli, panggil ke anak-anaknya, Endang, dia datang kemari pakai bahasa wajimaya aja. Wajimaya kan gitu kalau doa, ya Allah Haji Juki biar pergi haji, ya Allah Haji Marsia biar pergi, gitu aja begitu. Begitu aja, insya Allah terkabul di sana. Dan juga jangan lupa panggil Haji Jai, biar datang lagi. Baik, kita doakan sekali lagi, mudah-mudahan Mama Asma ini akan Allah berikan keselamatan mulai berangkat sampai tanah suci, sampai kembali ke rumahnya ini dalam keadaan selamat, sehat, walafiat, dan mendapat gelar haji yang makbul ataupun mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.